Ernita ya. Si Ernita yang buat doa tadi. Baik, sekarang Ibu akan memulaikan proses pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum itu adik-adik, Ibu mau bertanya dulu tentang pembelajaran kita minggu lalu yang sudah kita pelajari mengenai struktur surat pribadi. Ada yang masih ingat apa itu struktur, apa saja struktur surat pribadi? Ada? Ayo angkat tangan. Iya, betul. Bagaimana lingkungan sosial tujuan pembelajaran kita ialah satu dengan surat pribadi, bagian dari struktur surat pribadi, alamat pembukaan surat 1, alamat perbuatan surat 2, tanggal perbuatan 3, syarat pembuka 4, isi surat terdiri dari paragraf pembuka, paragraf isi surat, paragraf penutup 5, syarat penutup 6, tanda tangan dan nama penulis surat adalah. Oke, bagus. Jadi si Pauli sudah lengkap catatannya mengenai surat pribadi. Nah, baik. Si Pauli sudah pintar, sudah tahu dan lengkap catatannya mengenai surat-surat pribadi. Itu anak-anak ibu yang lain, tolong usahakan catatannya juga dilengkapi seperti si Paldi. Minggu depan ibu periksa buku tulis kalian mengenai struktur surat pribadi. Oke? Oke. Baik. Sekarang kita masuk pada pembelajaran kita. Jadi ialah mengenai penjumlahan. Penjumlahan ini ialah mata pelajaran matematika. Di kelas 2 dulu adik-adik, kalian sudah pernah mempelajarinya tidak? Tidak. Kalau belum atau tidak, maka sekarang kita mempelajari tentang penjumlahan. Sebelum itu dulu, ibu mau bertanya. Tadi di rumah pagi-pagi sekali, berapakah kegiatan yang telah kalian lakukan? 5. Kok keempat semua? Ada yang 6? Ada yang 7? Ada yang 100? Kegiatan apa aja yang kalian buat di rumah tadi? Ayo, 1. 5. Oh, pas 5 ya. Berarti banyak sekali kegiatan yang kalian lakukan pagi ini, termasuk gosok gigi biar nggak bau mulut ya. Termasuk mandi biar segar, biar semangat belajar. Jadi kita umpamakan kegiatan di rumah pagi ini ada 5. Setelah nyampe di sekolah adik-adik, berapa aja kegiatan yang kalian lakukan? 5. Oh, 5 lagi? Apa aja itu? Menyapu. Tukang sampah. Bersihkan kelas. Belajar. Membaca. Menulis. Mengganggu teman. Iya. Oh, enggak. Baik. Berarti kegiatan kita sudah nyampe 10. Jika kita gabungkan yang 5 ditambah 5 adik-adik, maka hasilnya 10. Kalau misalnya kegiatan kita di rumah tadi ada 10, maka kegiatan kita di sekolah ada 2, jumlahnya berapa? 10. Kalau ditambah 2 berapa? 12. Itulah yang kita pelajari pada saat ini mengenai konsep penjumlahan. Nah, sebelum kita lanjutkan, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adik-adik ialah ibu tuliskan dan tulis di buku catatannya.
pembelajaran kita pada hari ini, yaitu 1. Dengan membaca siswa mampu membuat pertanyaan dengan percaya diri. Ya, dengan membaca siswa mampu membuat pertanyaan dengan percaya diri. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ketika kita membaca sebuah soal cerita atau buku mengenai soal-soal yang akan kita bahas, maka kalian akan bisa mempertanyakan apa yang tidak kalian pahami sama ibu. Yang kedua, dengan berhitung siswa mampu siswa mampu mengetahui cara penjumlahan bersusun dengan rasa ingin tahu. Nah, dengan berhitung adik-adik, kalian akan mengetahui bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat dengan cara bersusun. Adapun cara bersusun panjang dan ada bersusun pendek. Ibu kasih contoh cara bersusun pendek. Misalnya, contoh. Ibu kasih contoh 2, 3, 5 ditambah 1, 5, 2, 5, 4. Ini ya. Sudah lihat contohnya, adik? Sudah. Bila kita menjumlahkan, adik-adik, maka ketika kita menjumlahkan atau memulai untuk menjumlahkan suatu bilangan, kalau prosesnya atau caranya seperti ini, maka kita mulai menjumlahkannya di sebelah jangan di sebelah kiri. Jangan di sini 2 ditambah 1. Jangan, nanti hasilnya berbeda. Dan kita tidak bisa mendapat hasil yang maksimal atau yang bagus. Akan tetapi ketika kita mulai untuk melakukan penjumlahan, adik-adik, kita mulai dari sebelah kanan, yaitu 5 ditambah 4 9. Selanjutnya baru di tengahnya, adik-adik, 3 ditambah 5 berapa? 8. 2 ditambah 1 berapa? 3. Iya. Ini caranya kalau bersusun pendek. Kalau misalnya kita buat penjumlahan, kita jawab penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Ibu kasih contoh. Ini tadi ya, bersusun pendek. Cara pendek. Kalau bersusun panjang, adik-adik, Ibu kasih contoh 2, 5, 7, 1 6, 3. Ada yang bisa mengerjakan ini? Oke, keluar nih. Susun panjang, adik. Kamu menyusunnya mulai dari di mana ratusan, puluhan, dan satuan. Tulis angkanya 500-an. Oh, bagus kan cara menulisnya? Kamu 34, ya? Oke,
Benar sekali, jawaban si Juwarni sudah benar. Dia sudah bisa mengerjakan cara bersusun panjang. Oke, berikan tepuk tangan aku sama silakan ke belakang. Dari yang sudah dia kerjakan ini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Apa? Satuan. Hai, di sini diambil satuan itu, Adek. Yang 5 ini, Adek, itu disebut ratusan karena dia 500. Kalau dijabarkan dia, maka di sini ditambahkan 0 lagi. Jadi 500. Terus yang 7 ini adalah puluhan. Kalau dijabarkan dia akan ditambah lagi 0, maka jadi 70. Makanya dikasih 70-an. Ya, berarti. Terus satuannya itu di sini diambil. Yang satu ini, Adek, itu dinamakan dengan satuan. Lihat ya. Yang satu di depan ini, angka yang terdiri hanya satu itu disebut dengan satuan. Itulah di sini. Hanya satu dia. Dia tidak dia bukan puluhan dan dia juga bukan ratusan. Hanya satu angka. Kalau 2, kalau 3. Mengerti? Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Apa? Kenapa 2 yang ratusan? Tadi kamu mengerjakan, kenapa ditanyakan kembali? Nah, Ibu jelaskan saja ya. Mengapa ada 2 yang ratusan? Ya, itu dikarenakan adik-adik, kalau misalkan kita jumlahkan 1 ditambah 3 itu berapa hasilnya? 1 ditambah 3 berapa hasilnya? 4. Kalau 7 ditambah 6 berapa hasilnya? 3. Berapa hasilnya? 13. Itu kita tulis 3. Maka yang 1 itu kita simpan di atas yang ratusan, di atas yang 5. Makanya yang 1 ini bisa berubah jadi ratusan. 1 ditambah 5 jadinya berapa? 6. Itulah kenapa bisa ada 2 ratusan. Sampai di situ ada lagi yang tidak dimengerti? Enggak. Oke, kalau enggak kita lanjutkan. Ini Ibu hapus? Sudah ditulis? Oke. Kalian sudah lihat di atas papan tulis? Apa yang ada di situ? Apel. Itu gambar atau nyata? Nyata. Kalau nyata bisa dimakan ya kan? Ini cuma gambar adik-adik. Untuk yang nyatanya kita beli di Alfamidi. Bilang sama Bapak, nanti kami udah lihat gambar apel tadi sama Ibu Lidi. Bapak beli sama aku di Alfamidi. Ya? Bagi yang sudah cair PP, bilang samanya belikan sama aku sedikit-sedikit, ya kan? Dirayu lah orang tuanya di rumah, oke? Iya, nanti kalau udah dibeli sama kalian adik-adik, bagi sama ibu ya. Nah, dibagi 2, bagi sama ibu kasih 2. Ya. Kalau ditambah-tambah 2 per orang, maka ibu udah dapat banyak itu. Iya? Nah, di sini gambar apel di sini adik-adik jumlahnya berapa kalau kalian tahu? 12. Nah, jumlahnya 12. Kalau kita tambahkan dengan
ditambah 7 ditambah 4. Hasilnya berapa? 2 ditambah 7 berapa? 9 ditambah 4 berapa? 13. Kita tulis 3, kita simpan 1. Kita simpan 1. 1 ditambah 1 itu berapa dari? 2. Keseluruhan mulai dari virus, jumlah apel Rizky dan jumlah apel Pitaloka itu semua kalau kita kumpulkan hasilnya 23 buah. 23 buah. Kalau misalnya adik penjumlahannya kita uraikan seperti ini. Kita uraikan seperti ini. Jumlah apel di atas ada 4. Kedua 4. Ketiga 4. Jumlah apel di sini. Yang pertama 4. Dan yang kedua 3. Iya kan? Jumlah apel di sini ada 4. Tetap. Kalau kita uraikan dia dari ke penjumlahan, kita bawa yang sudah kita uraikan ini kita ubah jadi seperti ini. 4, 4, 4, ya kan? Terus yang 4 ini kita geser ke sini jadi 4. Jadi 40 yang 4 itu lagi adik-adik kita geser lagi ke sini. Jadi 44. Kalau misalnya lagi 3 ini kita geser lagi ke sini. Penulisannya salah adik-adik ya. Di sini 4, 3. Ya. Karena 4 ini adalah puluhan. Jadi yang 4 ini adik-adik kita tulis di bawah ini 4. Baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan 4 ditambah 3 ditambah 4 11. Kita tulis 1, simpan 1. 1 ditambah 5 1 ditambah 4 ditambah 4 9. 4 tuh karena tidak ada bilangan yang dijumlahkan dengan 4. Turun. Hasilnya berapa? 491. Iya, 491. Kenapa bisa mencapai hasil seperti itu? Itu karena kalau apelnya sudah dipotong-potong misalnya. Sudah dipotong-potong seperti ini. Sudah dibelah-belah, ya kan? Nah, kalau sudah dipotong-potong apelnya, maka jumlahnya akan menjadi 491. Ibu kasih contoh sekali lagi. Dari jumlah apel ini 43, misalnya 43 ya kan? 4 yang di atas ini yang 3, 43. Jika ditambahkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? 6 apel itu ditambah 4. Ada yang bisa menjumlahkan? Di Mirhana. Yang 7. Oke, benar. Hasilnya 100 tuh. Oke, berikan apel sama si dia. Hasilnya 107. Baik, sampai di situ ada yang kurang dimengerti tentang konsep dari penjumlahan? Ada yang tidak mengerti? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah, maka sampai di situlah dulu pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita selesai dalam pembelajaran ini, Ibu mau kalian membuat sama Ibu suatu kesimpulan yang kalian
pembelajaran kita pada hari ini. Ibu kasih waktu menuliskannya di buku catatan kalian 2 menit. Ibu absen dulu karena ibu udah lupa tadi mengabsen. Ibu absen dulu nama-namanya siapa saja yang hadir hari ini. Ernita Zahid hadir. Paudi, Juston, Alfa, Juinsa, Meirana, Nitalisa, Nurintan, Octavianus, Invita Dokter, Rizky, Serjan, Seti Juwarni, Setia Biban, Wilda. Berarti 1 orang absen. Sudah? Siapa yang bisa membacakannya kesimpulan pada hari ini? Oh iya. Oke, bagus. Jadi kesimpulan dari siapa namanya Intan ya. Kesimpulan dari Intan sudah bagus. Dia sudah memahami tentang konsep dari penjumlah. Serta dengan memakai atau alat berupa gambar akan lebih mudah untuk menjumlah. Menjumlahkan, ada lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Enggak. Baik. Karena pembelajaran atau materi kita pada hari ini sudah selesai, maka Ibu pamit dan selamat belajar. Dan sebelum itu ada tugas dari Ibu di halaman 19. Tugasnya ditulis di buku tugas. Ya. Ini Ibu cabut dulu ya. Jadi ini tugasnya Dede. Ditulis sekarang. Sudah. Nah, jadi tugas itu dikerjakan di rumah, itu sebagai bahan acuan kita untuk memulai pembelajaran yang ke depan. Itu tugasnya jangan lupa dikerjakan dan selamat mengerjakan di rumah. Di rumah nanti pembelajaran atau contoh-contoh yang sudah Ibu kasih itu dipelajari di rumah, dan jangan lupa untuk buka bukunya di rumah supaya pintar. Iya. Sampai di situ dulu pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik, pada pagi hari ini. Dan